semuanya. Hari ini kita belajar sosiologi dengan Teacher Weni, yang mana materi kita hari ini adalah interaksi sosial. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekarang kita bahas dulu apa itu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Kontak sosial itu merupakan sesuatu yang melalui sentuhan fisik atau hanya berupa tukar-menukar tanda seperti tersenyum, menatap, atau kita mengeluarkan bau. Kontak sosial itu juga dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial positif dan negatif, dimana kalau positif kita akan bisa terjadi kerjasama, tetapi kalau negatif itu bisa menyebabkan konflik. Yang kedua ada kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kalau kontak sosial primer itu dimana seseorang yang berkontak itu langsung bertatap muka, sedangkan kontak sosial sekunder itu bisa melalui perantara. Sedangkan yang disebut komunikasi adalah proses penyampaian gambaran pikiran pada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, bahasa tulisan, dan bahasa isyarat. Komunikasi bisa terjadi kalau dia sudah mencukupi 5 unsur pokok. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada komunikan, yang ketiga ada pesan, keempat itu media, yang kelima dan efek. Interaksi sosial bisa terjadi apabila syarat kedua ini sudah terpenuhi, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Sekarang kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi, di mana seseorang meniru perbuatan atau penampilan fisik orang yang ada di sekitarnya, seperti seorang anak yang bergaya seperti orang tuanya. Yang kedua ada identifikasi, di mana seseorang ingin terlihat sama persis dengan seseorang yang diidolakannya. Bahkan dia rela melakukan operasi plastik demi serupa dengan yang diidolakannya. Yang ketiga itu ada sugesti, di mana seseorang memberi pengaruh kepada pihak lain. Biasanya yang memberi pengaruh ini adalah orang yang berwibawa, seperti seorang dokter yang memberikan anjuran kepada pasiennya. Yang keempat ada simpati. Simpati ini dimana kita punya rasa ketertarikan atau merasa prihatin kepada orang lain, seperti kita memberikan bantuan bencana. Yang terakhir ada empati, dimana ini merupakan simpati yang mendalam, seperti seseorang yang sudah memiliki ikatan darah, apabila dia melihat saudaranya atau teman terbaiknya itu sakit, bisa jadi dia sudah juga ikut merasakan sakit yang sama. Sekarang kita lanjut kepada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada dua, yaitu bentuk interaksi asosiatif dan bentuk interaksi disasosiatif. Sekarang kita bahas dulu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Yang pertama itu dia ada kerjasama. Kerjasama ini merupakan di mana suatu individu atau kelompok melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama seperti bergotong royong. Yang kedua itu akomodasi. Akomodasi ini merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat. Yang ketiganya ada asimilasi. Asimilasi itu penggabungan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Sedangkan akulturasi, gabungan dua kebudayaan yang tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan lamanya. Setelah kita selesai membahas tentang asosiatif, sekarang kita membahas tentang bentuk disasosiatif. Yang pertama itu ada persaingan, di mana perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu, di mana di sini terjadi secara damai, seperti pertandingan-pertandingan olahraga yang kita saksikan itu semuanya berjalan damai dan menjunjung tinggi batas-batas yang sudah ditetapkan. Kalau yang kedua itu ada kontravensi. Kontravensi ini di mana adanya proses ketidakpuasan terhadap pihak lain. Bisa jadi kita berusaha menjatuhkan pihak lain itu, atau seperti adanya perang dingin. Sedangkan yang ketiga itu konflik. Konflik ini nyata-nyata kita melakukan perlawanan, bahkan bisa merusak, melakukan ancaman dan kekerasan terhadap orang lain. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya Ananda. Sampai ketemu untuk pembelajaran berikutnya.